Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan mempertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, sosok yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang sebuah kitab yang berjudul Kunuz As-Sirah, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya setelah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kehilangan pamannya Abu Talib, kemudian tidak berselang lama kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kehilangan istrinya yang sangat ia cintai, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan sosok-sosok yang sangat membantu dalam dakwahnya,
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terfikirkan untuk berdakwah di luar dari kota Mekkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu kota yang hendak ia tuju, yang tujuannya adalah untuk mendakwahkan Islam, untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kota tersebut bernama At-Taif. Ya. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota tersebut. Ia keluar dari kota Mekkah menuju kota Taif, yang ditemani oleh pembantunya Zaid bin Harithah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Maka berangkatlah mereka berdua menuju kota Taif tersebut. Setibanya di tempat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui beberapa di antara pemuka-pemuka mereka, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ditolak mentah-mentah oleh pemuka-pemuka Tsaqif tersebut. Yaitu pemuka-pemuka Tsaqif dari penduduk Taif, mereka tidak hanya saja tidak menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka juga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah yang keluar dari mulut mereka melainkan cacian-cacian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Bahkan mereka, yaitu penduduk Taif, mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dari tempat yang sangat jauh untuk mendakwahi mereka. Tetapi yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengusiran. Ya. Diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya tersebut, Zaid bin Harithah. Kemudian tidak hanya ejekan, cacian, pengusiran yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa? Lemparan demi lemparan batu itu juga diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya diusir, Rasulullah dilempari batu, manusia termulia. Ya. Diusir, kemudian dilempari dengan batu sampai apa? Kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Begitu pula sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah yang menjadi tameng Rasulullah ketika itu. Cucuran demi cucuran mengalir di kepalanya karena lemparan-lemparan penduduk Tsaqif tersebut. Inilah cobaan atau ujian yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan al-Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah diusir tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ia meninggalkan apa? Taif tersebut. Ya. Kemudian ba'da ruju'ihi minat Taif sallallahu alaihi wasallam aradallahu jalla wa ala ayyukhaffif anhu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pulang dari Taif, ya, yang mana dia diusir dari tempat tersebut,
yang mana ia mendapatkan lemparan demi lemparan dari tempat tersebut. Maka setelah pulang dari tempat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar ujian tersebut sedikit diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yubayyin annahu ma'ahu Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwasanya Allah senantiasa bersamanya, ya. Walakinnahu yabtalih liyarfa'a darajatahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, tujuannya adalah untuk mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan, ya, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim bisanadaihima, dengan, ya, sanad mereka berdua, yang mana hadis ini menunjukkan, ya, tentang kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kepada umatnya. An Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haddathathu annaha qalat in-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Urwah bin Zubair bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, haddathathu annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah menceritakan bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Ummul Mukminin? Kata beliau radhiyallahu taala anha, hal ata alaika yaumun kana ashad alaika min yaumi Uhudin. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada satu hari yang itu membuatmu cukup sulit, ya, sangat menyulitkanmu, membuatmu sedih, ya, dari apa? Dari peperangan Uhud. Maksudnya apa? Maksudnya apakah adakah satu hari, ya, yang itu lebih sulit, lebih menyedihkan daripada peperangan Uhud? Ya, yang mana kita melihat peperangan Uhud itu adalah sebuah peperangan yang dimana kaum muslimin itu dikalahkan oleh orang-orang musyrikin, ya. Dan ketika itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada pertempuran tersebut. Kurang lebih sekitar ada 70 sahabat, ya, di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia. Di antaranya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, yang sempat kita ceritakan tentang kisahnya, ya, yang mana dahulu dia merupakan anak dari salah seorang di antara orang-orang terkaya yang ada di Makkah. Akan tetapi ketika dia masuk ke dalam Islam, dia memeluk agama Allah, Mus'ab bin Umair ini apa? Diusir oleh ibunya, ya, diusir oleh ibunya. Yang sebelumnya dia tidaklah berpakaian kecuali dengan pakaian yang indah, tidaklah mengenakan alas kaki kecuali alas kaki yang mahal, wewangian, ya, wewangian yang mahal juga, ya. Akan tetapi ketika diusir oleh ibunya,
Dia keluar dari rumah ibunya hanya mengenakan selembar pakaian. Ya. Dan sahabat tersebut, ya, dia termasuk syuhada, ya, meninggal dunia. Ya. Dan dia termasuk di antara 70 di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meninggal pada peperangan tersebut. Dan ini membuat Rasulullah SAW cukup sedih. Ya. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih menyedihkan bagimu, lebih menyulitkan bagimu daripada peperangan Uhud?" Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal lakitu min qaumik ma lakit." Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalami penderitaan yang luar biasa dari kaummu. Ya, maksudnya apa? Dari kaum Quraisy. Wa kana ashadda ma lakitu minhum yaumal aqabah. Dan penderitaan yang berat, ya, kesulitan yang hebat bagiku, ya, dan kesedihan yang luar biasa bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yaumul aqabah. Ya. Jadi hari ini itu lebih menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peperangan Uhud tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, yang mana pada hari tersebut id aradtu nafsi ala ibni abdi layalil, yang mana pada hari tersebut, ya, aku menawarkan Islam, ya, kepada pemuka As-Sakif, kepada Ibni Abdul Yalayil, ya. Saya mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yujibni ila ma aradtu. Akan tetapi mereka tidak apa? Tidak menerima apa yang saya dakwahkan. Ya. Mereka tidak mau menerima Islam. Sampai apa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Tidak hanya mereka tidak menerima Islam, tapi apa? Rasulullah diusir, bahkan dilempari dengan, ya, dengan batu-batu. Sehingga membuat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Begitu pula sahabatnya Zaid bin Harithah, kepala beliau sampai apa? Luka yang sangat parah. Ya, ini menunjukkan, ya, dahsyatnya benturan-benturan, lemparan-lemparan yang dilakukan oleh penduduk-penduduk Tsaqif tersebut. Ya, kemudian Nabi keluar dari Taif tadi. Ya. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Kemudian saya pergi, kata Rasulullah, saya meninggalkan tempat tersebut. Ya. Dan itu membuat saya sedih. Ya. Membuat apa? Membuat saya sangat sedih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam astafiq illa wa ana biqarni tsa'alif. Ya, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia keluar dari tempat tadi, sampai tidak terasa dia sampai di sebuah tempat yang bernama Qarnis Ta'alif. Ya. Karena dia terus apa? Ya, diikuti, dikejar sama, ya, orang-orang Tsaqif tadi, penduduk Taif tadi. Ya. Jadi penduduk Taif tadi mereka, ya, disebutkan, ya, itu membuat soft, ya, itu tidak hanya mencaci maki Rasulullah, tidak hanya mengusir Rasulullah, tapi apa? Juga melempari batu. Ya, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif tersebut. Kemudian farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Kemudian ketika itu sampai di tempat yang, ya, biqarni ats-tsa'alib ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengangkat kepalaku. Ya. Fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni, saya melihat, ya, bahwasanya awan-awan, ya, itu menaungiku. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaungi oleh awan-awan. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril fanadani wa qala. Kemudian setelah itu saya melihat ada
malaikat Jibril. Ya. Ini dalam kondisi yang ya, penuh kesulitan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya adanya malaikat Allah yang bernama Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innallaha qad sami'a qaula qaumik lak wa ma raddu alaik. Ya Muhammad, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan-ucapan kotor dari kaummu, hinaan-hinaan dari kaummu. Ya. Dan apa yang mereka lakukan kepadamu? Ya, mereka melemparimu dengan batu, ya, mereka mengusirmu, mencaci maki, ya. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril melanjutkan perkataannya, waqad ba'atsallahu ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kemudian Jibril melanjutkan perkataannya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, ya, Dia telah mengirimkan untukmu ya malaikat gunung. Ya. Allah telah mengirimkan untukmu apa? Malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Yang apa? Yang malaikat gunung tadi ya, itu terserah kepadamu, apa saja kau perintahkan kepadanya. Ya. Malaikat gunung tadi apa? Dia siap menerima perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanadani malakal jibal fasallim alayya. Kemudian datang malaikat gunung tadi, ya. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala. Ya, kemudian malaikat gunung tadi, ya, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, in syi'ta an atbiq alaihim al-akhshabain la fa'altu." Ya Muhammad, ya, jika engkau menginginkan ya aku untuk membinasakan penduduk Taif tadi, ya, maka akan saya laksanakan. Ya. Akan saya himpit dia dengan 2 gunung. Ya. Akan saya hancurkan mereka apabila ya engkau memerintahkan aku akan hal tersebut. Ya. Jadi malaikat Jibril ini ya, dia sudah siap dengan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapat ya ujian yang luar biasa dari penduduk Taif tadi. Ya. Ini tawaran dari malaikat Jibril. Ya. Kalau kamu menginginkan penduduk Taif tersebut binasa, ya, maka saya akan lakukan. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala an-nabiyul karim ar-rahim al-halim al-musyaffaq ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat sayang kepada umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal arju an yukhrijallahu azza wa jal min aslabihim man ya'budullah azza wa jal wahdahu la yusyrik bihi syai'a. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, saya berharap Allah Subhanahu wa taala kelak mengeluarkan seseorang dari keturunan penduduk Sakif tersebut, ya, yang mana mereka mentauhidkan Allah dan mereka tidak ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya. Ketika dia dihina, ya, dicaci maki, diusir, kemudian dilempari dengan batu, ya. Dia mendapatkan ujian yang sangat luar biasa tersebut. Ya. Kemudian ia mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril untuk membinasakan orang yang ya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak mengatakan ya ia ingin membinasakan umatnya tersebut, tidak. Ya. Tetapi apa?
Nabi sallallahu alaihi wasallam malah menginginkan ya, ada kelak dari keturunan mereka ya, yang kelak mereka menjadi sosok yang luar biasa, yang mentauhidkan Allah ya, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jika saja Rasulullah mengatakan ya binasakan penduduk Taif tersebut, maka itu akan dilakukan oleh malaikat Jibal ya, sesuatu hal yang sangat mudah ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal tersebut ya. Rasulullah tidak menginginkan akan hal tersebut. Bahkan ya, ia menginginkan kelak lahir dari ya, penduduk Sakif tersebut ya, sosok yang luar biasa, yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kemudian ya dari suku Sakif tersebut ya, penduduk Taif tadi ya, kelak muncullah seseorang ya, sosok yang sangat luar biasa ya, yang bernama Muhammad bin Muslim As-Saqafi ya. Ini sosok yang luar biasa yang berasal dari Taif tadi, yang kemudian kelak dia menaklukkan ya negara-negara seperti India, Pakistan dan Bangladesh ya. Ini ya terkabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa hakadha yajibu 'ala ad-da'iyah ila Allah tabaraka wa ta'ala an yanzura ila al-usah wa ila as-sadin an-nadina an amri Allah tabaraka wa ta'ala nadratal mushaffaq alaihim. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang dai, orang yang menyeru akan kebenaran, orang-orang yang mengajak kepada tauhid, maka hendaklah kita bersabar ya, sebagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam ia mendakwahkan agama Allah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa ya, ketika Rasulullah dimusuhi ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihina ya, Rasulullah tidak membalasnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka ya. Dan inilah sikap ya yang perlu kita garis bawahi, kita renungkan. Dan begitu seharusnya kita sebagai seorang muslim ya, bukan hanya saja seorang dai, tidak ya, setiap kita bagaimana seharusnya kita bersikap kepada mungkin keluarga kita ya, saudara kita ya, ketika ada pelanggaran kita sampaikan dengan ya, dengan bijaksana ya, kita jelaskan ya, dengan hikmah ya, ketika mereka melakukan pelanggaran yang mungkin tidak sesuai dengan ya, ajaran Islam ya, kita sampaikan dengan hikmah. Jadi kita sabar ya. Jangan kita habiskan waktu kita ya, usia kita untuk untuk mendengarkan cemooh mereka, untuk memikirkan ya cacian mereka dan sebagainya. Jangan ya, sabar ya. Kita harus bersabar terhadap ya orang yang kita dakwahi tersebut ya, keluarga kita ya, saudara kita atau teman-teman atau kerabat kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, ini ya tentang kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang sangat luar biasa. Kemudian kita lanjutkan tentang imanul jin, tentang imannya ya al-jin. Thumma sallallahu tabaraka wa ta'ala bi amrin akhar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang lainnya. Ya. Karena sebelumnya Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian setelahnya Allah kembali ingin menghibur Rasulnya. Kemudian wa huwa annahu fit tariq audatihi ba'atsa ilaihi nafaran minal jin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ya dari mana? Dari Taif tadi, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengutus sekelompok dari al-jin ya. Wal jinnu kal ins mukallafun. Ya, yang mana jin ya, jin itu seperti manusia. Ya, mereka dapat pembebanan. Ya, ma'muruna bil iman, ya mereka juga dituntut untuk beriman, ya. Manhiyuna anil kufur, mereka juga dilarang ya terhadap ya kekufuran, ya. Man ata'a minhum dakhalal jannah wa man asahum dakhalan nar. Dan di antara jin yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk surga. Dan jin ya yang mana apabila mereka bermaksiat kepada Allah, maka tempat kembalinya mereka ya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu seperti manusia. Kemudian fa ba'atsallahu ila nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'atan minal jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sekelompok daripada jin tersebut. Zakarahumullahu tabaraka wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya tentang berimannya ya sekelompok jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini Allah ingin menghibur Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya ya itu tidak beriman kepadanya, tidak mau ya masuk ke dalam agama Islam, tidak mau mentauhidkan Allah ya, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur nabinya dengan apa? Ya dengan mengirim ya jamaah minal jin ya yang kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an ya surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29 sampai 31, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu ya segerombolan yaitu dari jin yastami'un al-Qur'an, yang mereka jin tersebut mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruh ya ketika mereka menghadiri atau mendengarkan ya Al-Qur'an tersebut, qalu ansitu ya mereka berkata diamlah ya. Artinya apa? Dengarkanlah Al-Qur'an tersebut. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ya setelah mereka selesai mendengarkan Al-Qur'an tadi, ya, maka mereka kembali kepada kaum mereka. Ya, jadi jin tadi dia kembali kepada ya kaumnya, ya dari bangsa jin. Ya. Munzirin yang memberikan peringatan. Ya, yang menyampaikan ya, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Jin ini mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab ya, yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana kitab tersebut diturunkan ya setelah Nabi Musa, yang mana Al-Qur'an tersebut itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Yang mana Al-Qur'anul Karim ya itu membimbing ya, atau memberikan petunjuk ya kepada jalan kebenaran ya dan jalan yang lurus. Kemudian ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Ya, jin tadi mengatakan wahai kaum kami, ya dia mengatakan kepada kaumnya, ya setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an tadi mereka mendakwahkan ya apa yang ya terdapat di dalam Al-Qur'an tadi. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, ya terimalah ya dakwahnya ya dai tersebut ya ini maksud adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bih ya dan berimanlah kalian ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka percayalah kalian kepada Al-Qur'an ya berimanlah kepada Al-Qur'an juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Yang mana apabila kalian beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian ya dan melepaskan kalian dari ya azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hakadha arsalallahu tabaraka wa ta'ala nafaran minal jin ka'annahu yaqulu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam in kana ahzanaka kufrun ahli Makkah wa kufru ahli Taif wa idza'uhum laka faqad arsalallahu tabaraka wa ta'ala ilaika man amanaka minal jin. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur rasulnya yang mulia ya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila kaummu ya dari penduduk Mekah ya dari penduduk Taif ya yang mana mereka tidak menerima dakwahmu ya mereka mengganggumu ya mengusirmu ya maka ini adalah hiburan untukmu ya yaitu apa? Berimannya siapa? Ya berimannya jin ya berimannya jin ya maka ini tidak diragukan lagi tufrihun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tus'iduh ya ini tidak diragukan lagi ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia ya dan ya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang ya ketika dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya dari penduduk ya Makkah kemudian juga penduduk Taif ya akan tetapi apa? Para jin ya itu beriman kepadanya ya menerima dakwahnya maka ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahagia ya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat senang. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, habis. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini ya karena waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini ya bisa kita ambil pelajaran darinya, bisa kita pahami, bisa kita renungkan ya. Yang mana diantaranya adalah hendaklah senantiasa kita bersabar ya. Bersabar ya di atas kebenaran ya. Dan juga bersabar ya dalam mendakwahkan kebenaran ya. Dan bersabar dalam mendakwahkan kebenaran. Jangan tergesa-gesa. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ya, bahkan ya, orang yang memusuhinya ya, itu didoakan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita senantiasa bersabar. Ya. Bersabar dalam ya, dakwah kita, ya, dalam kita menyampaikan kebenaran, ya, dalam kita menyampaikan ya agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian terakhir kita tutup pertemuannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.